Tuh. Selamat siang. Yang saya hormati Dewan Juri, para hadirin, serta rekan-rekan peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia SM Awards. Hari ini, saya tidak hanya membicarakan sebuah mosi dalam kerangka debat, melainkan juga membicarakan masa depan peradaban manusia. Karena itu, izinkan saya mengawali dengan sebuah pertanyaan reflektif. Apakah teknologi yang semakin cerdas selalu identik dengan kemajuan? Ataukah justru berpotensi merampas kendali manusia atas dirinya sendiri? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar pijakan saya dalam memandang mosi ini. Apakah kita benar-benar bisa menyebut teknologi sebagai kemajuan jika pada akhirnya teknologi itu lebih memahami kita dibanding kita memahami diri kita sendiri? Apakah efisiensi yang ditawarkan masih layak kita sebut sebagai solusi jika harga yang harus dibayar adalah hilangnya kendali manusia atas masa depannya sendiri? Inilah dilema singularitas, titik ketika teknologi berhenti menjadi ciptaan dan mulai menjadi penentu. Kita lihat fenomena di sekitar. Algoritma media sosial hari ini sudah mampu memprediksi apa yang ingin kita lihat, bahkan sebelum kita menyadarinya. Ini sebagai pembajakan kesadaran bahwa manusia merasa memilih, padahal sebenarnya dipilihkan. Jika di tahap algoritma saja kendali kita terkikis, apa yang terjadi ketika kecerdasan buatan mencapai singularitas? Saat ia tidak hanya merekomendasikan, tetapi memutuskan untuk kita. Di ruang pendidikan, murid yang terlalu bergantung pada mesin pencari atau AI mulai kehilangan kemampuan berpikir kritis. Teknologi ini tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga membentuk pola pikir instan. Ini bukan lagi sekedar alat bantu, tetapi juga membentuk pola pikir instan, melainkan proses peralihan otoritas intelektual dari manusia pada mesin. Guru, yang seharusnya menjadi pemandu nilai, dipinggirkan oleh algoritma yang hanya peduli pada kecepatan jawaban. Di ruang keluarga, teknologi asisten pintar mulai mengambil alih peran percakapan sederhana. Anak bertanya bukan pada orang tuanya, tetapi pada perangkat. Dari sinilah erosi relasi terjadi. Teknologi mereduksi kehangatan menjadi instruksi. Mesin mungkin bisa memberikan informasi, tetapi ia tidak bisa menggantikan empati yang menjadi dasar solidaritas manusia. Dan kita tidak bisa menutup mata pada contoh yang lebih mengerikan. Di medan perang, drone militer tanpa pilot sudah digunakan untuk menargetkan manusia. Keputusan mengenai hidup dan mati yang seharusnya lahir dari pertimbangan etis dan nurani, kini dipindahkan kepada algoritma. Inilah puncak dehumanisasi. Manusia bukan lagi subjek dengan martabat, melainkan sekedar titik koordinat dalam sistem data. Jika hari ini mesin sudah menentukan siapa yang layak hidup, apa yang akan tersisa dari kemanusiaan saat singularitas kelak tiba? Namun, kontrak terhadap singularitas tidak berarti menolak teknologi. Justru, solusi rasionalnya adalah mengembalikan posisi teknologi sebagai alat bantu yang tunduk pada kendali manusia. Kita bisa menerima AI sebagai pendukung pendidikan, tetapi tetap menempatkan guru sebagai otoritas nilai. Kita bisa memakai mesin untuk membantu pekerjaan, tetapi tidak boleh menyerahkan sepenuhnya interaksi sosial padanya. Teknologi harus memperkuat kemanusiaan, bukan menghapusnya. Karena itu, singularitas bukanlah puncak peradaban, melainkan jurang kehilangan kendali. Mesin yang semakin pintar tidak otomatis berarti dunia yang semakin manusiawi. Dan disinilah letak kesalahan pandangan pihak pro. Mereka mengira teknologi mampu menggantikan manusia, padahal nilai-nilai yang membuat kita manusia seperti kesadaran, moralitas, empati tidak pernah bisa diprogram. Singularitas bukan mercusuar yang menuntun kita menuju cahaya, tetapi kabut yang menelan arah. Menolak singularitas berarti menjaga agar kemajuan teknologi tetap berada di tangan manusia, bukan sebaliknya. Sebab kemajuan sejati bukanlah ketika mesin meniru manusia, melainkan ketika manusia tetap berani menjadi manusia. Dewan juri yang saya muliakan, rekan-rekan yang saya hormati, dengan seluruh argumentasi yang telah saya berikan, argumentasi yang berdiri atas logika, pengalaman nyata, dan kesadaran moral, saya berdiri di sini dengan keyakinan penuh bahwa posisi saya sebagai pihak kontra adalah posisi yang paling kokoh, paling relevan, dan paling layak untuk dimenangkan. Sebab mempertahankan manusia di pusat peradaban bukan sekadar pilihan debat, melainkan amanah sejarah. Dan dengan itulah, saya yakin bahwa saya pantas menerima kemenangan pada Lomba Debat Bahasa Indonesia SM Awards. Terima kasih.